Assalamualaikum, nama saya Dwi Milasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian monitoring evaluasi kebijakan pendidikan. Monitoring adalah upaya untuk pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program apakah program itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengelola program tersebut dan untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan tersebut dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program. Monitoring di sini merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan baik sebagaimana dengan semestinya, sesuai dengan yang direncanakan. Apakah ada hambatan yang terjadi dan bagaimana pelaksanaan kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman. Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu harus berorientasi dengan tujuan yang kuat. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dari hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yaitu dengan diadakannya visi misi dari sekolah itu tersebut dalam mewujudkan tercapainya tujuan dalam suatu masyarakat suatu kurun waktu tertentu. Jadi, monitoring kebijakan pendidikan berarti mengamati secara keseluruhan tentang keadaan atau kondisi bagaimana program di sekolah tersebut ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam sekolah tersebut seperti kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada di Indonesia ini. B. Yaitu bentuk-bentuk evaluasi kebijakan pendidikan. Kaufman dan Thomas telah mengemukakan ada 8 model monitoring. Yang pertama yaitu model evaluasi berorientasi pada tujuan, yaitu memfokuskan pada tujuan pendidikan, sejauh mana pembelajaran tujuan pendidikan itu tercapai. Indikator pencapaiannya yaitu ada prestasi siswa, ada kinerja guru, efektivitas PBM, dan kualitas layanan primer. Yang kedua yaitu model evaluasi bebas tujuan. Adalah evaluasi yang tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Jadi, evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, konsumen, masyarakat, stakeholder, dan dewan pendidikan. Jadi, evaluasi ini berfokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan. Jadi ini tuh membandingkan program-program yang ada yang sudah dilaksanakan dengan program sebelumnya, apakah program tersebut berhasil atau tidak. Jadi lebih ke pengembangan secara secara individual ataupun kelompok, dan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga di sini ada formative evaluation model. Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michal Schriven dengan membedakan evaluasi menjadi 2 jenis, yaitu ada evaluasi formatif.
bersifat internal dan berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan. Jadi ini lebih ke supervisi. Yang kedua, ada evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang sudah dilaksanakan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan dan untuk mengevaluasi apakah program tersebut itu mau dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga ada Continuous Evaluation Model atau model evaluasi. Evaluasi ini memfokuskan pada program pendidikan untuk mengidentifikasi tahapan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi model ini. Ada 3 tahapan program, yaitu antecedent phase, transaction phase, dan outcome phase. Antecedent phase ini yaitu sebelum program dilaksanakan mengadakan evaluasi terlebih dahulu. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam kesiapan siswa, guru, staf, administrasi, ataupun fasilitas sebelum dikerjakan. Yang kedua yaitu transaction phase, yaitu evaluasi ini difokuskan apakah tujuan itu sesuai dengan yang direncanakan. Apakah kemandirian kepala sekolah itu sudah baik, tentang partisipasi masyarakatnya, tentang keterbukaannya. Yang ketiga itu ada outcome phase pada akhir program untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai akibat program yang dilakukan. Jadi apakah program yang dilaksanakan itu dapat mempengaruhi tentang keberhasilan yang diinginkan. Yang kelima ada responsive evaluation model atau model evaluasi responsif. Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personal, perubahan perilaku behavior. Evaluasi model ini sesuai untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Yang ke-6 ada SIP evaluation model atau model evaluation SIP. SIP singkatan dari konteks, input, proses, produk, adalah model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Menurut staf LIBIM, evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging alternative decision making. Suflibam menggolongkan evaluasi menjadi 4 jenis ditinjau dari alternatif keputusan yang diambil dari tahapan program yang dievaluasi. Dari 4 tahapan evaluasi tersebut, setiap tahapan evaluasi adanya informasi tersebut. Pembuatan keputusan. Dan ada Center for Study of Evaluation atau University of evaluasi model CSE UCLA hampir dengan model SIP, termasuk kategori evaluasi yang ke-6 ada Dispensary Evaluation Model atau DEM oleh Profus, dikembangkan oleh Malcolm Profus, fokus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performasi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan, akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau dihentikan. Thank you.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Binda Kusuma, pemateri kedua akan memaparkan mata kuliah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Tujuan pembahasan yang pertama untuk mengetahui pengertian monitoring dan evaluasi. Kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk evaluasi kebijakan pendidikan. Ketiga, untuk mengetahui karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Nur Irfani Sofi Unif sebagai pemateri ketiga, yaitu dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu faktor-faktor dalam evaluasi kebijakan, dan yang kedua yaitu problem-problem yang ada di dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, faktor-faktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan di sini yaitu ada 6. Nah, yang pertama yaitu berbagai studi atau kajian terhadap berbagai macam program atau kebijakan yang sudah ada, sehingga nanti itu dapat mempunyai berbagai informasi dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu tersedianya petugas lapangan yang memadai yang dijadikan sasaran dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, tersedianya petugas lapangan yang memadai di lokasi yang dijadikan sasaran dalam evaluasi kebijakan pendidikan di sini juga sangat membantu dalam keberhasilan evaluasi kebijakan pendidikan. Karena dengan tersedianya petugas lapangan yang memadai di sini, petugas tersebut juga dapat saling bertukar ide ataupun saling membantu dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu sumber informasi yang diwawancarai berasal dari berbagai sumber. Jadi, seorang pengevaluasi di sini tidak harus berpatokan dalam satu sumber. Jadi, harus mempunyai banyak sumber, sehingga nanti seorang pengevaluasi di sini bisa mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal yang akan dievaluasi, seperti itu. Yang keempat yaitu wawancara lebih baik digunakan dengan wawancara tertutup ataupun dengan wawancara terbuka. Bahkan juga bisa menggunakan dengan cara wawancara kombinasi, yaitu menggabungkan antara wawancara tertutup dengan wawancara terbuka. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kelima di sini pelaksanaan evaluasi berskala besar. Jadi, seorang pengevaluasi sebaiknya tinggal bersama dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di sini juga bisa bertukar ide ataupun saling membantu dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, dengan hal itu tersebut juga bisa mengunjungi sumber-sumber informasi. Seperti itu. Nah, yang keenam di sini kondisi organisasi yang baik. Kondisi organisasi yang baik di sini maksudnya organisasi tersebut bisa welcome terhadap pengevaluasi yang datang ke organisasi yang dituju, seperti itu. Itu juga sangat menunjang ya teman-teman dalam keberhasilan evaluasi kebijakan pendidikan. Karena dengan organisasi yang baik, maksudnya welcome dan stakeholdernya juga ramah dan kepala sekolahnya juga ramah serta welcome terhadap pengevaluasi, itu juga akan mempermudah wawancara yang dilakukan oleh pengevaluasi. Oke, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu
problem-problem yang ada di dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, problem-problem di sini saya akan membahas 3 problem. Yang pertama yaitu subjektifnya masalah kebijakan. Nah, ini dapat diketahui berbedanya masalah dengan orang yang satu dan orang yang lain. Maksudnya di sini bukan masalahnya yang berbeda, akan tetapi persepsi terhadap masalah yang ada seperti itu. Jadi masalah-masalah yang dianggap menguntungkan menurut orang A juga berbanding terbalik dengan orang B gitu. Maksudnya si A dan si B, teman-teman gitu. Jadi menurut si A itu menguntungkan, akan tetapi menurut si B itu tidak menguntungkan. Nah, disitulah sulit dipecahkan dalam suatu kebijakan pendidikan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu cepatnya perkembangan masyarakat. Maksudnya di sini masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh suatu kebijakan itu sudah tidak ada dan sudah timbul masalah lain yang harus dipecahkan. Karena cepat perkembangan masyarakat di sini juga banyak pendapat-pendapat tentang masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Jadi maksudnya di sini masalah-masalah yang sebelumnya itu mau dipecahkan oleh suatu kebijakan pendidikan itu kemungkinan besar sudah berubah dan berganti dengan masalah yang lain, sehingga sulit untuk dipecahkan karena masalah yang baru itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga di sini tidak jelas masalahnya di sini sumber masalah dan gejala masalahnya itu ditimbulkan karena banyak sekali bukan banyak sekali masalahnya, bukan seperti itu, akan tetapi banyak sekali ide-ide ataupun anggapan-anggapan tentang masalah tersebut. Ketidakjelasan itu bisa terjadi karena antara masalah dan sumber masalah dan gejala masalahnya itu tumpang tindih. Jadi banyak pendapat tentang gejala masalahnya menurut si A seperti ini, akan tetapi menurut si B itu seperti ini. Nah, disitulah suatu kebijakan suatu pengevaluasi tidak dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kebijakan pendidikan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.